yang memutarbalikkan ayat-ayat ya, atau yang mengambil ayat-ayat Al-Qur'an itu separuh-separuh ya, diambil yang enak-enaknya aja gitu ya. Yang ketaatannya nggak mau diambil gitu. Tapi kalau masalah yang enak-enak aja, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka mau gitu ya, menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Ya, tapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya, kemudian Al-Quran itu diabaikan, ya, bahkan dikatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi untuk saat ini. Ya, maka di sini Allah ceritakan kepada kita semua, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Ya. Barang siapa kafir ya kepada Allah setelah dia beriman, nah sekarang juga kita lihat ya betapa banyak orang yang mempermainkan agama gitu ya, mempermainkan agama, masuk Islam, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi gitu ya. Nah itu apa namanya, dengan mudahnya ya mereka hanya menjadikan agama itu sebagai mainan gitu ya, tidak serius ya, tidak benar, imannya itu tidak benar, sehingga mudah ya keluar masuk ya, dianggapnya suatu hal yang biasa. Ya, padahal itu barang siapa yang kafir kepada Allah ya, setelah dia beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah ya, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Jadi orang-orang yang melapangkan ya dirinya untuk menjadi kafir, ya, nauzubillah min dzalik, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kemurkaan dari Allah, kemudian juga azab yang pedih, ya, nauzubillah min dzalik. Tapi orang-orang yang dipaksa, ya, dipaksa kafir, padahal sebenarnya mereka dalam hatinya tetap beriman, ya, itu tidak termasuk yang dimurkai oleh Allah. Contohnya siapa? Contohnya adalah Amr bin Yasir, ya. Kalau kita melihat film, ya, atau membaca sejarah, ya, sirah Nabi, bagaimana Amr bin Yasir, ya, seorang sahabat Nabi yang ikut ya pertama kali beriman kepada Rasulullah, ikut belajar Islam bersama Rasulullah ya. Kemudian diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy ya, kemudian rumahnya didatangi ya, bapak ibunya disiksa ya, dipaksa untuk mengucapkan Lata wa Uzza ya. Lata dan Uzza itu adalah nama-nama patung sembahan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, Ammar bin Yasir diminta untuk mengatakan itu, Lata Uzza. Ya. Dia melihat ayahnya disiksa, ya. Melihat ibunya disiksa, ya. Ibunya Sumayyah, wanita syahidah pertama dalam Islam, yang disiksa dengan ditarik pakai kuda, ya, kemudian ditimpakan batu, dijemur di tempat yang panas, ya. Kemudian juga akhirnya ditusuk ya, pakai tombak dari kemaluannya sampai ke kepala, ya, sehingga mendapatkan syahidah yang pertama kali, itu Sumayyah ibunda dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pada saat itu tidak tahan melihat ya bagaimana kedua orang tuanya disiksa, ya, sehingga ketika dia dipaksa untuk mengucapkan Lata dan Uzza, akhirnya dia mengucapkan Lata Uzza, ya, padahal hatinya bertentangan, ya, bertentangan dengan hatinya. Dia mengucapkan itu karena terpaksa saja, ya. Dan ketika dia sudah mengucapkan Lata dan Uzza, dia selamat, ya, tidak disiksa lagi dan ditinggalkan. Tapi kemudian Rasulullah datang ya setelah kejadian itu,
Dan Ammar bin Yasir menyesali perbuatannya. Aku telah kafir ya Rasulullah karena aku mengucapkan itu gitu ya. Dia menyesali, sangat menyesal. Tapi kata Rasulullah, ya itu ya tadi ya, turun ayat gitu kan. Barang siapa yang mengucapkannya itu dengan terpaksa, ya, maka itu tidak termasuk kafir, ya, tidak termasuk kafir. Jadi Allah memaafkan ya Ammar bin Yasir karena dia melakukan itu karena terpaksa. Nah, Masya Allah, kita beruntunglah kita gitu ya, yang aman, kita bisa ngaji aman, kita bisa bersyahadat aman, kita bisa sholat dengan aman ya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang misalnya kemarin di Myanmar ya, di Cina ya, mungkin di bumi lainnya gitu ya, di tempat-tempat lainnya itu mereka tidak bisa mengakui keimanan mereka ya, tidak bisa memperlihatkan keislaman mereka gitu ya. Mereka masih menyembunyikan ya. Betapa banyak saudara-saudara kita sesama muslim yang masih harus menyembunyikan keislaman mereka gitu. Karena apa? Kalau menampakkan keislaman mereka, mereka dibunuh, disiksa, ya, dibantai dan sebagainya. Ya. Kita bersyukur kita di Indonesia masih aman ya. Kita masih bisa bersyahadat, kita masih bisa sholat, ya, bisa berjilbab ya dan sebagainya. Maka kita harus menjaga itu ya, dan menggunakan kesempatan yang telah Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya ya, tidak tidak lalai begitu ya. Nah, yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir ya. Jadi yang demikian itu disebabkan karena mereka itu lebih mencintai kehidupan di dunia ya. Ya, ditawarin mie instan sakudus ya, bersedia menggadaikan keimanannya. Ditawari uang sekian miliar gitu misalnya. Atau ditawarkan jabatan ya, sehingga mereka menggadaikan keimanannya. Nauzubillah min dzalik ya. Mereka melakukan itu karena apa? Di sini kata Allah, karena lebih mencintai dunia ya, daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ya, nauzubillah min dzalik. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Ya, jadi orang-orang yang kafir ya, yang yang murtad ya, yang keluar dari Islam itu, mereka adalah orang-orang yang sudah dikunci pendengarannya, penglihatannya ya. Makanya kita sering ya, misalnya kita mendakwahi orang ya, ustadz sudah di mana-mana ya, tapi orang yang kafir, yang lalai gitu kan dari Allah juga tetap aja banyak gitu. Kenapa? Karena tadi ya, pendengarannya sudah dikunci oleh Allah, penglihatannya juga sudah dikunci oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Mungkin kalau sekarang kita melihat mereka, ya, kita lihat orang-orang kafir, ya, rezekinya banyak, kok enak banget ya, dia nggak sholat rezekinya banyak gitu ya. Banyak itu ya, kadang Umi menemukan orang-orang yang curhat seperti itu gitu ya. Itu kita lihat orang-orang kafir, dia setiap hari maksiat, sholat enggak gitu ya, baca Quran enggak, tapi kok kayaknya rezekinya lancar banget gitu ya, kekayaannya banyak, mobilnya banyak, rumahnya gede gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi jangan sampai iri gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, di sini tadi mereka orang-orang yang rugi di akhirat. Mungkin kalau di dunia mereka terlihat rezekinya banyak segala macam gitu ya. Mereka nggak ngikutin Al-Quran, tapi kok mereka bahagia? Ya, itu karena Allah cukupkan ya, untuk orang-orang kafir itu di dunia saja.
Tapi buat orang-orang yang beriman, maka Allah berikan di dunia dan di akhirat. Ya, dua, double. Di dunia kita dapat, ya, di akhirat juga kita dapat. Tapi kalau untuk orang-orang kafir, ya, maka Allah cukupkan hanya di dunia saja. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya itu berapapun maha penyayang. Ya. Pelindung ya bagi orang-orang yang berhijrah setelah diberikan cobaan. Ya. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Ya. Nah, di sini Allah menekankan ya bahwa Allah itu melindungi orang-orang yang berhijrah karena tadi ya tidak mungkin tidak semua saudara kita seberuntung kita di sini yang bisa beriman dengan aman, gitu. Yang bisa berislam dengan aman. Nah, tapi di sana banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang mereka harus mempertahankan ya, berjuang ya, untuk beriman saja susah ya, sehingga mereka karena banyaknya cobaan ya, banyaknya siksaan dan sebagainya, akhirnya mereka berhijrah ya, berhijrah. Maka ketika mereka berhijrah, Allah tekankan bahwa Allah adalah pelindung ya bagi orang-orang yang berhijrah ya, setelah mereka menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar ya. Mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Kemudian ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Jadi ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, ya, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, dan mereka tidak dizalimi. Ya. Jadi kita nanti ada suatu hari di mana kita ya hanya membela diri kita sendiri, ya. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri, ya. Kita sibuk dengan amal kita, ya, sibuk dengan dosa-dosa kita, gitu ya. Nah itu kita setiap orang itu ingin membela dirinya karena takut dari azab Allah, ya, takut dari siksa Allah, dan semuanya kita akan membawa amal diri kita sendiri masing-masing. Ya. Nggak ada lagi tuh kalau misalnya istri yang membela suaminya atau suami yang membela istrinya, gitu ya. Mungkin nanti di suatu hari nanti ya kita akan membela diri kita masing-masing, karena masing-masing kita sangat takut dengan azab Allah, ya. Maka kalau Ustadz Agim sering mengingatkan gitu ya, ibu-ibu jangan terlalu pusing ya dengan dosa-dosa suami gitu ya, karena nanti kita semua akan membawa amal kita sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan, kita tetap aja berbuat baik ya, berbuat baik. Nggak perlu memikirkan dosa-dosa orang lain ya kepada diri kita gitu. Kita fokus saja beramal soleh gitu, untuk diri kita sendiri kan. Barang siapa yang beramal berbuat baik, maka kebaikannya itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, semuanya itu adalah untuk diri kita sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezeki datang kepadanya, melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan, dan ketakutan, ya, disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya, Insya Allah. Ya. Jadi kita lihat ya, banyak negeri-negeri Muslim ya sekarang yang jatuh miskin, ya, yang dulunya Muslim, Somalia misalnya, itu kan dulu negeri Muslim ya, yang kemudian jatuh miskin.
karena apa namanya, penduduknya itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya. Jadi kita alhamdulillah di Indonesia ini juga kita sangat kaya dan makmur gitu. Jangan sampai gitu ya kita ingkar dari nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah yang banyak di bumi Indonesia ini, ya, sehingga orang-orangnya apa namanya lupa gitu ya. Banyak yang tidak mensyukuri nikmat Allah, ya, tidak menjaga alamnya, tidak menjaga lingkungannya, ya. Maka akhirnya datanglah ya bencana, kelaparan dan ketakutan, ya, disebabkan apa yang mereka perbuat, ya. Kita lihat sekarang ada corona, ya, banyak bencana alam juga, ya, bagaimana apa namanya kebakaran hutan, ya, kemudian juga banyak gempa, longsor, ya, dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, mungkin apa namanya kebanyakan wanita mengeluh, ya, sukanya mengeluh gitu ya. Kita wanita lebih banyak suka mengeluh gitu ya, kadang lupa untuk bersyukur, ya, lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang banyak, ya. Kebanyakan manusia lebih fokus pada kekurangan, ya. Aduh, saya belum punya ini nih, belum punya jilbab warna pink misalnya. Lalu resah gelisah gitu ya mikirin jilbab warna pink, padahal di lemari udah ada jilbab warna biru, kuning, putih, hijau gitu ya. Banyak gitu ya. Udah banyak jilbab yang lain gitu ya. Tapi orang kadang lebih fokus pada yang nggak dipunyai gitu. Aduh, belum punya ini nih, gimana caranya biar punya, fokus gitu ya, sehingga jadi melupakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya gitu. Padahal Allah sudah berikan nikmat yang lainnya yang lebih banyak, ya. Maka itu harus dirubah, makanya kita harus mengedepankan rasa syukur kita, ya. Kan kata Allah dalam Al-Quran kan, wa bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Maka dengan nikmat Allah, ya, sebut-sebut gitu. Kita menyebut alhamdulillah, terima kasih Allah gitu ya. Kita punya suami, kita punya anak, kita punya keluarga. Ya, alhamdulillah kita masih sehat, masih bisa berjalan. Itu ya fokusnya pada nikmat-nikmat Allah. Ya, sehingga ketika kita sudah bersyukur, ya, kebahagiaan itu datang, ya, kemudahan-kemudahan Allah itu datang, kita selalu berpikiran positif gitu ya. Sehingga ketenangan pun hadir, ya. Tapi kalau misalnya tadi berfokus pada yang nggak kita punya, ya udah gitu ya. Akhirnya yang kita punya lainnya jadi terlupakan, padahal yang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak gitu. Ya, kita nggak usah mengukur rezeki kita dengan rezeki orang, kok kayaknya itu orang enak banget ya gitu ya. Ya banyak, nggak usah gitu ya, karena setiap kita sudah ada takarannya masing-masing, ya. Tinggal kita bersyukur atau tidak. Jadi di sini Allah katakan, ya, orang-orang itu mereka mengingkari nikmat Allah, ya, ingkar terhadap nikmat Allah yang banyak. Kemudian kita jadi lebih banyak mengeluh, ngomel-ngomel gitu ya, lebih banyak mencaci maki gitu ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kalau para wanitanya dalam kan apa namanya ada kalau ingin merusak sebuah negara maka rusaklah wanitanya gitu, ya. Jadi kalau wanita itu kan kalau laki-laki satu gitu ya udah, kalau wanita itu kan kita melahirkan generasi yang banyak gitu ya. Kita yang menyusui anak-anak kita yang mendidik anak-anak kita, lebih banyak ya interaksi kita dengan anak-anak gitu ya. Maka tadi ya kita lihat sekarang wanita banyak yang, mohon maaf, yang keluar rumah dengan apa namanya mencari apa namanya penghargaan di luar rumah, ya, penghargaan semu, ya, sehingga melupakan rumahnya, melupakan anak-anaknya dan suaminya misalnya, ya, sehingga terjadilah bencana-bencana,
Ya, wanita-wanita mungkin jadi lebih melihat ke orang lain, kok itu enak ya, kok suaminya jadi melihat suami orang, jadi melihat rumah tangga orang, ya, sampai tadi ada peribahasa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri gitu ya. Kelihatannya seperti itu ya, itu karena tidak bersyukur gitu ya. Kalau kita bersyukur, insya Allah rumput kita juga hijau kok gitu ya. Kalau yang punya rumput ya, kalau yang nggak punya rumput ya, jadinya nggak bisa kelihatan hijau. Kalau saya sama Ustazah banyak rumput ya Ustazah di depan ya. Iya betul. Sebelahan ya. Sekarang tinggalnya sebelahan sama Ustazah. Nah, ya, oke ya. Jadi fokuslah untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari hidayah Allah, karena orang-orang yang jauh dari hidayah Allah itu mereka yang selalu ingkar. Ya. Masa cuma begitu doang, gitu kan? Itu udah ingkar gitu ya. Oh dia punya, kita nggak punya, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Ya, banyak sekali yang apa namanya, ungkapan-ungkapan yang mengingkari nikmat-nikmat Allah yang banyak ya. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita tidak seperti itu ya. Semoga Allah lindungi kita. Kemudian, dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Ya. Jadi setiap kaum itu ada pengingatnya, ya, ada dai-nya. Ya. Ya, apalagi kalau sekarang kita di Indonesia, alhamdulillah dai-nya banyak ya, banyak ustazah, banyak ustadz ya. Kita bisa mengikuti pengajian di mana-mana, baik offline maupun online gitu. Masya Allah gitu. Ya, seharusnya sih semakin banyak peluang-peluang itu, ya kualitas orang-orang Islam juga semakin baik ya. Jangan sampai justru semakin banyak ibu-ibu pengajian yang keluar gitu ya, keluar rumah. Dari Senin ada pengajian, Selasa pengajian, Rabu pengajian, Kamis pengajian, Jumat pengajian, Sabtu pengajian, ya, setiap hari ada pengajian ya. Tapi tidak ada perbaikan ya dalam dirinya, dalam keluarganya, itu sayang sekali. Atau bahkan misalnya justru semakin menjadi lalai terhadap keluarganya gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya, sehingga pengajian-pengajiannya itu jadi tidak efektif ya. Pengajiannya bukan untuk mengkaji gitu, jangan sampai pengajian itu justru menjerumuskan para wanita ya kepada kemaksiatan ya, jadi bergibah, kemudian apa namanya tadi ya, tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ya, karena mereka membanding-bandingkan ya diri mereka dengan orang lain. Kok dia enak banget sih gitu ya, kok kamu enak banget sih gitu ya. Jadi begitu gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Apa namanya? Kalau dalam Al-Qur'an memang Allah lebih memerintahkan kepada kita untuk waqorna fi buyutikunna ya. Diam-diamlah di rumah gitu ya. Waqorna fi buyutikunna gitu kan kepada wanita. Kenapa? Karena wanita itu kan kalau keluar rumah udah diikutin oleh setan ya. Setan yang membuat dia cantik ya, dia terlihat lebih cantik, lebih baik, lebih menarik gitu ya, yang menggoda gitu kan, menggoda orang-orang di luar sana ya. Seperti itu. Baik ya, mungkin ini kita perlu tahu ya, orang-orang yang jauh dari hidayah Allah ya. Semoga kita terlindung ya, dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat demikian. Dan semoga kita termasuk yang selalu Allah beri hidayah sampai husnul khatimah ya. Kita minta kepada Allah terus hidayah ya dengan Al-Qur'an. Kita minta kepada Allah agar diri kita, pasangan kita, anak-anak kita dan semua keturunan kita ya Allah berikan hidayah, Allah tunjuki jalan, Allah bimbing terus ya dengan Al-Qur'an dan hadis, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di surga firdausnya Allah insya Allah.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran atas pembukaannya, masya Allah ilmunya luar biasa yang mengajar kita kembali. Selanjutnya, Ahlan, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung dibuka mic-nya ya. Ahlan, ada yang ingin ditanyakan? Bunda Yuliati, Kak Astrid. Mau tanya gini, dengar nggak? Terdengar Bunda, Ahlan duluan. Ustazah, gini, tadi kan Ustazah bilang bahwa negara kita ini kondisinya masih bisa sholat aman gitu ya, masih bisa kita ngaji, masih bisa kita semuanya gitu ya. Nah, kalau seperti gini ya, kita kan orang Muslim juga harus contohnya gini kayak Habib Rizik kondisi dia seperti itu, yang kita sebagai seorang Muslim kita gimana tuh kalau menyingkapi dan ini kita untuk kepada Habib, ini kan Habibullah ya, kita maksudnya orang yang memang ulama yang memperjuangkan amal ma'ruf nahi munkar ya. Kalau kondisi seperti Habib Rizik, kita nih sebagai selaku orang Muslim, kita gimana tuh, Mbak Ustazah? Gitu aja. Betul, ya. Ya, kalau kan kita itu ada hak ya, ada hak sesama Muslim ya. Habib Rizik kita mendoakan yang pasti, yang pertama ya, kita mendoakan ya semoga Allah melindungi para ulama kita, kemudian juga menjaga mereka ya, kemudian kita doakan agar mereka selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam proses ya, menjalani proses hukum ya. Ya seperti itu ya. Atau kalau misalnya mau memberikan support ya, apa misalnya support kepada keluarga, memberikan mereka makan minum misalnya ya, atau memberikan apa kebutuhannya mungkin ya, mungkin itu ya kalau sebagai kita sebagai orang biasa begitu. Tapi kan memang Habib Rizik sendiri ya, atau misalnya ulama-ulama yang lainnya gitu kan, mereka selalu didampingi oleh tim kuasa hukumnya gitu kan. Mereka punya ya bagi orang-orang yang memang punya kafaah di bidang hukum ya, mereka terjun langsung gitu ya membela ya, para ulama gitu kan. Tapi kalau kita yang tidak punya keahlian di bidang itu ya, terus apa yang bisa kita lakukan ya mendoakan gitu. Mendoakan ya, tapi tidak perlu ikut mencaci maki gitu ya. Doa adalah kata-kata yang terbaik gitu. Jadi kan doa ibu ya, doa wanita, apa namanya, kalau kita Umi itu belajar dari suka dengerin Ustaz Dr. Aisyah Dahlan itu ya, yang mengatakan bahwa setiap manusia itu kan mengeluarkan sinyal ya. Jadi setiap kita itu ada sinyalnya, dan sinyal yang kita keluarkan itu adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan gitu ya. Apa yang kita simpan di alam bawah sadar kita, yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan ya, itu akan menarik kejadian. Ya, maka kita sebagai wanita muslimah ya, sebaiknya banyak-banyaklah berdoa, jangan banyak-banyak mencaci maki gitu. Ya, banyak-banyak berdoa, kita doakan para pemimpin kita, semoga kita diberikan pemimpin yang baik, dikasih hidayah Allah gitu kan ya. Kan kita juga nggak tahu kan hidayah Allah itu Allah ingin berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki gitu kan ya. Jadi kita berdoa yang baik-baik tetap ya, tidak malah ikut tidak mencaci maki gitu ya, tidak dengan tadi ya, ketika misalnya jangan sampai gitu kan kita misalnya
memikirkan satu orang, kemudian kita jadi emosi gitu ya. Kemudian dengan emosinya para ibu akhirnya marahnya ditumpahkan ke anak-anak gitu ya. Jadi julid gitu kan ya. Jadi negatif thinking sama orang gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi kita kaum ibu, ya, kaum ibu ini kita kaum wanita gitu ya, harus tetap berdoa yang baik-baik ya, berbicara yang baik-baik ya, karena tadi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang terlintas ya, yang kita ucapkan itu semuanya akan menarik kejadian. Ya, maka positifkan setiap pikiran kita yang negatif kita positifkan. Ya, semoga nanti kalau kita semua wanita di Indonesia gitu ya, kita selalu berpikiran positif, baik, doanya yang baik-baik untuk semua orang ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada siapa saja ya, pada pemimpin kita, para pejabat kita gitu kan ya. Doa yang terus, doa nanti kan itu sinyalnya akan keluar gitu ya, dan insya Allah akan menarik kejadian daripada kita mencaci maki, daripada kita mengumpat ya. Contohnya misalnya, oh itu mah pejabatnya kayak gini. Nah, emang begitu pejabatnya. Ya udah, jadi diaminkan ya. Ketika kita sudah berpikiran negatif gitu ya. Di Indonesia mah pemimpinnya begini gitu ya. Negatif gitu yang diucapkan misalnya. Korupsi lah ini. Itu akan menarik kejadian. Ya, akan menarik kejadian. Artinya ya udah akan terjadi begitu kan. Innallaha fi dzanni abdihi juga kan. Ya, nah, Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kalau kita berprasangka negatif gitu ya, ya udah ya itulah gitu ya yang Allah akan realisasikan sesuai dengan apa yang kita prasangkakan ya. Maka kita sebagai kaum wanita, kaum ibu gitu ya, tetap berdoa yang baik ya. Ketika kita melihat ya satu kezaliman, doa yang baik dulu, doa yang baik Allah. Ketika misalnya ada orang yang zalim, ya Allah kasih hidayah biar dia dapat hidayah, biar dia baik ya. Setiap ketemu orang yang nggak baik, ya Allah kasih dia hidayah biar dia baik gitu ya. Jadi kita doanya yang baik terus, jangan sampai kita keluar dari lisan kita itu caci maki, omelan-omelan ya, keluhan-keluhan ya. Akhirnya tadi nauzubillah min zalik ya, apa yang kita bicarakan, yang kita pikirkan itu nanti bisa menarik kejadian ya, jangan gitu. Jadi harus dirubah sekarang ya. Kalau kita masih berpikiran negatif, positifkan, doakan ya. Ketika melihat kemungkaran, doakan yang baik-baik, bukan malah caci maki atau dipojokkan. Kalau misalnya melihat tetangga kita, teman kita ada yang belum baik, doakan. Kita melihat anak kita yang belum baik, doakan. Ya, doakan yang baik-baik. Nah, itu. Jadi karena apa tadi, doa ibu itu manjur, doa wanita, doa para ibu, kita wanita ini doanya luar biasa. Ya, sehingga kita harus mendoakan yang baik-baik saja, bicara yang baik-baik, berpikir yang positif dan sebagainya. Mungkin itu ya Ibu. Iya. Iya, apalagi semakin lanjut usia, itu sinyalnya semakin kuat, Bu. Ya, kalau dokter Aisyah itu seperti itu. Iya, jadi semakin udah usia 60, 70, itu sinyalnya semakin kuat. Jadi makanya kita dianjurkan untuk minta didoakan ya, minta didoakan oleh orang tua kita gitu. Karena apa? Karena sinyalnya tuh sangat kuat. Nah, jadi doanya manjur gitu ya, ibaratnya ya, doanya manjur. Jadi banyak berdoa yang baik-baik, banyak. Ya, Umi juga sekarang lagi sering searching di Google tuh doa apa gitu ya. Sekarang udah banyak ya, soalnya di Google kita gampang mau cari mau doa apa, doa minta tetangga yang baik ya, doa minta apa, doa minta itu ada hadis-hadisnya juga gitu, insya Allah ya. Kita dikasih kemudahan yang banyak oleh Allah. Ya itu, jadi kita fokus saja pada kebaikan, insya Allah semoga Allah memberikan kita kebaikan. Amin. Ya. Alhamdulillah.
mau Baik. menambahkan? Ahlan, untuk yang lainnya bagaimana Bunda Yuliati? Sudah terjawab ya insya Allah untuk pertanyaannya. Selanjutnya Ahlan ada yang ingin ditanyakan lagi untuk yang lainnya? Boleh langsung dibuka mic-nya jika ada yang ingin ditanyakan. Umi boleh bertanya Umi. Iya, silakan Ustazah. Tips untuk bersosialisasi dengan lingkungan ya Mi ya. Kalau untuk saya sendiri kan Mi, dasarnya emang introvert ya Mi, jadi senang di rumah gitu, jadi jarang-jarang keluar. Nah untuk yang introvert terus agar bisa bergabung dengan lingkungan itu seperti apa gitu, tapi tanpa kadang kalau mau keluar tanpa tujuan juga suka bingung ya Mi ya. Kalau keluar mau ngapain gitu, nggak ada tujuannya gitu Mi. Jadi apa namanya, mending di rumah aja gitu Mi, kecuali memang ada kebutuhan baru keluar gitu. Tapi kadang-kadang untuk lingkungan wah ini mah jarang keluar, ini mah kurang gabung gitu Mi, dan yang lainnya gitu Mi. Mau tips-tipsnya Mi? Iya, gitu ya. Ya mungkin kalau keluar rumah sebenarnya kayak misalnya kita bawa anak aja misalnya. Kan misalnya anaknya masih kecil-kecil, kita bisa keluar sambil ngomong anak gitu. Ya, sambil ngomong anak keluar, kita ajak anak jajan, kita ketemu ibu-ibu misalnya, kita bisa say hello, ya bicaranya yang ringan-ringan aja gitu kan, masak apa, tentang masakan misalnya, ya gitu aja gitu ya, nggak usah yang berat-berat gitu. Tentang tanaman misalnya, kalau suka tanaman, ya tentang masakan, tentang tanaman, tentang apa lagi, tips-tips apa gitu ya, tips-tips memasak atau tips merapikan rumah, membersihkan rumah, tips merapikan pakaian, lemari ya, lemari pakaian ya, kan itu penting juga ya buat kita ya. Jadi kadang gini, kita berpikir bahwa ibu-ibu yang ngumpul itu pasti gosip gitu ya, pasti ini gitu ya. Jadi jangan kita pikirkan mereka itu jangan negatif thinking dulu gitu ya. Ya, karena mereka justru kadang kalau mereka kita dekati ya ternyata mereka punya ilmu yang banyak gitu ya. Kemudian juga mereka punya sharing-sharing yang banyak gitu ya. Kalau Umi tuh suka, kalau Umi memang orangnya extrovert gitu ya. Senang ketemu orang, senang bergaul dengan orang gitu kan ya, senang ngobrol dengan orang, berbagi dan sebagainya gitu. Dulu mungkin Umi juga berpikir begitu gitu ya, takut kalau keluar rumah terus nanti takut gosip gitu kan ya, takut diri ngomong yang sia-sia misalnya ya. Tapi ternyata setelah berbaur dengan masyarakat, dengan lingkungan ya, kalau dulu kan mungkin ya sama ya seperti Ustazah, mungkin rumah tangga baru ya, mungkin kan dulunya kita sibuk di kampus gitu kan, sibuk di kampus, nggak terlalu fokus sama lingkungan ya. Kemudian ketika sudah berumah tangga, mau tidak mau kan kita juga masuk dalam satu lingkungan ya, dalam satu lingkungan RT, RW gitu ya. Ya, kita di mana kata Rasulullah juga kan 40 rumah itu menjadi tanggung jawab kita ya, 40 rumah ke kanan, ke kiri gitu ya. Misalkan kita mengenal, punya sesuatu bisa berbagi gitu kan. Ya. Jadi ya itu tadi ya, kita tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga ya. Mungkin itu sih ya. Jadi bukan berarti kita jadi nggak keluar rumah sama sekali gitu ya, bukan berarti wakorna fi buyutikuna akhirnya kita nggak keluar sama sekali dari rumah gitu ya karena nggak boleh keluar gitu, bukan begitu juga ya. Jadi kita tetap kan bergaul dengan tetangga kanan kiri kita kenal, kemudian juga kita bisa berbagi tips bagaimana ngomong anak ya. Kadang kan misalnya kita udah jenuh dengan kelakuan anak-anak gitu kan, anak-anak pecicilan, aduh gimana sih bicaranya gitu ya. Nah itu ketika kita bergaul misalnya dengan tetangga yang baik ya, tentunya kita pilih gitu kan, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, oh begini ya, oh begitu ya gitu. Karena
ilmu itu kan sangat luas sekali ya, ilmu itu sangat luas tadi ya, dan semuanya penting gitu. Jangan kita berpikir bahwa yang penting itu hanya ilmu agama saja gitu. Ya, ilmu yang lain juga penting gitu. Ya, ilmu bagaimana tadi ya, tips membersihkan rumah, menata rumah, ya, kemudian mengelola emosi gitu ya. Dulu Umi juga gitu waktu baru awal punya rumah ya. Umi itu masih yang harus pokoknya apa namanya, Umi berdampingan dengan ibu-ibu yang sudah lama gitu ya, udah lama berumah tangga. Kalau kita baru berumah tangga jadinya masih perfeksionis gitu ya, masih jam sekian bangun, nyuci, jadi anak-anak bangun udah rapi rumahnya gitu ya, masih harus masak dan sebagainya gitu kan, udah cuci piring gitu kan. Baru kita bisa istirahat gitu. Nah, akhirnya dengan begitu kan lama-lama capek sendiri juga tuh kita harus begitu rutin gitu ya. Sementara Umi lihat tetangga sebelah kok pagi-pagi udah nongkrong depan rumah ya, udah ngobrol gitu ya. Oh, terus kok bisa sih gitu, dulu Umi berpikir kok bisa sih, ibu udah rapi rumahnya, belum tuh cucian piring masih ngumpuk katanya gitu. Tuh di bawahnya ada tikus, mau takut katanya gitu. Terus ya mereka bisa oh ternyata nggak harus itu ya. Jadi saya yang harus kemudian menurunkan standar gitu ya, karena perfeksionis itu tidak nyaman gitu ya. Harus benar semuanya gitu ya, enggak gitu kan, kita manusia biasa ya. Akhirnya ya itu saya jadi belajar dengan lingkungan. Oh ternyata kita nggak perlu kaku-kaku banget kok gitu ya. Mungkin karena kita terbiasa dengan rutinitas kuliah yang harus kaku ya dong, yang penuh aturan ya, kemudian kita jadi terbawa aturan itu di rumah gitu ya, harus begini harus begitu ya. Jadi justru ketika kita bertetangga ya, Umi sendiri melihat ya, dulu di sini tetangga Umi Umi punya teman apa namanya, Umi lihat ya, ada almarhumah gitu ya. Umi tuh suka melihat kan yang kita contoh itu kan yang husnul khotimah ya, yang kita melihat orang itu bisa mendapatkan husnul khotimah ya, yang akhirnya baik. Oh dia akhirnya baik, dulu amal solehnya apa ya gitu kan. Umi melihat di sini ada yang ada dua gitu ya, yang apa namanya ya, mungkin tadi ya dia juga bukan termasuk yang ya Allahu alam ya, Umi sih nggak melihat keburukan, nggak mau melihat kejelekan dia, tapi ketika dia meninggal itu dia dalam keadaan berpuasa, dan sebelumnya itu dia sudah merasakan sepertinya ya, dia sudah mimpi katanya dia ngelihat surga gitu ya. Surga tuh tiangnya gede-gede banget katanya, nggak bisa dipeluk gitu ya. Dan itu apa namanya, mimpi itu ya memang benar gitu kan, karena memang surga itu kan luas ya, luas, dan nanti ukuran kita juga kan tidak seperti sekarang ya, ukuran kita juga kan lebih besar ya dari ukuran kita sekarang di surga itu gitu. Jadi itu beliau itu mimpi apa namanya, udah ngelihat surga gitu, udah mimpi ngelihat surga, terus katanya tiangnya tuh gede-gede banget nggak bisa dipeluk gitu ya. Dan Umi lihat dia bukan ustazah gitu ya, dia bukan ustazah, dia bukan orang yang terkenal yang banyak ininya gitu ya, bukan gitu ya, orang biasa gitu kan, ibu rumah tangga ya, yang dikasih cobaan ikhlas, dikasih cobaan sakit ya, dia stroke, dia ikhlas, dia tetap baik kepada anak-anaknya, tetap mendidik anak-anaknya, seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa diri kita baik dan orang lain jadi tidak baik ya, nauzubillah min dzalik. Terus ada Umi juga punya di sini yang almarhumah dulu temen subuh bareng gitu ya. Kalau subuh kita biasanya kan dulu Umi suka ini karena corona aja nih kita jadi agak deg-degan kalau ke musola segala macam ya, jadi terbatas gitu ya karena corona. Tapi sebelumnya tuh ya kita usahakan, karena anak Umi juga laki-laki semua, jadi usahakan subuh di musola gitu. Nah, itu biasanya kalau ke musola itu temen sholat subuh Umi itu ibu itu gitu ya, ibu itu. Dan iya orangnya baik ya, orangnya baik, nggak macem-macem, terus dia berbakti pada suaminya, terus makannya juga terbatas, pilih-pilih gitu kan. Pokoknya bukan seorang ustazah, bukan gitu ya, ibu rumah tangga biasa gitu.
melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, ya. Kemudian juga kemudian dikasih ujian sakit oleh Allah, sakitnya di perut gitu kan ya. Jadi Umi kan ingat kalau yang sama dengan syahid itu kan yang sakit perut ya, yang sakitnya di perut gitu kan. Itu jadi sebelumnya tuh udah minta doanya gitu kan. Dia takut mau dioperasikan, ada tumor di perutnya. Kemudian akhirnya ya Allah panggil gitu ya, Allah panggil di hari Jumat gitu. Allah panggil di hari Jumat ya. Tadi juga kalau nggak salah itu dia habis buka puasa di malam Jumat kalau nggak salah, berarti yang satunya lagi gitu. Iya gitu. Jadi Umi tuh senang gitu ya belajar dari orang-orang yang baik gitu ya, apalagi orang yang sudah sepuh, yang sudah tua gitu. Dan Umi suka melihat mereka, melihat kesabaran mereka, mencontoh gitu ya. Bagaimana mereka bisa sabar menjalani hidup ini ya, sabar menerima ujian Allah, mereka bisa ikhlas gitu ya. Bisa menerima setiap ujian yang Allah berikan itu dengan sabar, ikhlas, gitu kan, terima gitu ya. Itu Umi suka gitu ya, melihat mereka dan mencontoh gitu ya, bisa lebih menguatkan kita gitu, dan bisa lebih menguatkan kita gitu. Masya Allah ya, ternyata ujian dia lebih berat dari kita gitu, ternyata dia dikasih ujian tuh lebih berat tapi dia bisa ikhlas gitu kan ya. Nah itu bisa memotivasi diri kita. Iya ya, jadi tujuan-tujuan kita bertetangga banyak gitu Ustazah ya. Jadi kita tetap bisa mengambil ilmu dari siapa saja, di mana saja, kapan saja gitu. Kalau kita fokus pada kebaikan, insya Allah pasti Allah akan mempertemukan kita juga dengan orang-orang baik, ya. Allah juga akan mempertemukan kita dengan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, ya. Jadi ya dimanapun ya, kalau kita fokus pada kebaikan, pasti nanti Allah akan datangkan ya orang-orang baik, Allah akan kirimkan orang-orang yang baik juga sama, insya Allah. Ya mungkin itu Ustazah. Baik, Umi, jazakallahu khairan katsir atas jawabannya. Allah motivasi ya, Mi. Kadang emang iya, Mi, sulit untuk orang-orang introvert tuh bersosialisasi gitu. Kadang suka gitu ya. Ini ya, kadang malu juga gitu. Tapi luar biasa. Jadi banyak yang bisa dibahas gitu, Mi. Banyak yang bisa kita pelajari di luar. Baik, selanjutnya. Kalau kita fokus pada kebaikan, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Amin. Insya Allah. Baik, selanjutnya Ahlan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi? Ada lagi? Baik, mungkin jika tidak ada, ditutup barangkali ya, Mi ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir kepada Umi Sarah yang telah memberikan banyak penjelasan, banyak ilmu ya, banyak ilmu yang bisa kita petik. Semoga kita semua dapat mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah juga untuk peserta yang telah bergabung. Semoga pekan depan kita bisa lebih banyak lagi yang bisa bergabung. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan bersama ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Dan majelis. Subhanallahumma kita sama-sama juga doakan ya, semoga Umi Sarah dan keluarga senantiasa Allah melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan untuk beliau dan keluarga. Baik, mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.